Nah, anak-anakku, yuk hari ini kita akan belajar bersama tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Yang termasuk kebaikan di bulan Ramadan adalah 1. Sholat tarawih berjamaah. 2. Tadarus Al-Quran. 3. Sedekah. Anak-anak, mari kita bahas dari yang pertama, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih atau disebut juga Qiyamu Ramadan. Pengertiannya adalah sholat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan setelah sholat Isya sampai menjelang terbit fajar. Hukum dari sunnah sholat tarawih ini adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad ini adalah sunnah yang sangat dipentingkan atau sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah rakaat dari sholat sunnah tarawih ini adalah 8 rakaat atau bisa juga 20 rakaat. Ditambah dengan witir biasanya sebanyak 3 rakaat. Witir itu adalah sholat sunnah yang bilangan rakaatnya ganjil, sehingga jumlah rakaat sholat tarawih ini menjadi 11 rakaat atau 23 rakaat. Sholat sunnah tarawih ini boleh dikerjakan secara berjamaah, boleh juga dilakukan secara munfarid atau sendiri. Hikmah dari sholat sunnah tarawih ini adalah dapat menghapuskan dosa yang telah lalu, kemudian mendapat pahala yang berlipat ganda, dan terjalinnya hubungan silaturahmi. Salah satu keutamaan dari sholat tarawih ini yaitu dapat diampuni dosa yang telah lalu, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hikmah dari sholat tarawih ini diantaranya dapat menghapuskan dosa yang telah lalu, mendapat pahala yang berlipat ganda, dan terjalinnya hubungan silaturahmi. Yang kedua, dari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus adalah membaca Al-Quran bersama-sama di bulan Ramadan dengan tartil, juga menghayati dan mempelajari surat yang dibaca. Yang satu membaca dan yang lainnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam membaca Al-Quran ini ada tata caranya atau biasa disebut dengan adab tadarus. Di antaranya berwudu terlebih dahulu, menghadap ke kiblat, membaca ta'awuz dan basmalah, berbusana rapi dan menutup aurat.
Manfaat tadarus ini diantaranya hati menjadi tenang, mendapat pahala dan rahmat dari Allah, menambah ilmu bagi kita. Yang ketiga, dari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan adalah sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ini dapat kalian lakukan kapan saja, tetapi yang paling utamanya pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Afdolu sodakotin Ramadan. Artinya, sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Karena di bulan Ramadan, semua amal atau semua kebaikan akan dilipat gandakan. Tujuan bersedekah ini diantaranya menghilangkan sifat kikir atau pelit, menolong orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak ustazah, di sini juga kita akan membahas mengenai hal yang dilatih dalam berpuasa. Ada dua. Yang pertama, untuk melatih badan jasmani agar bertambah sehat. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Nah, coba kita perhatikan, pada siang hari pada bulan Ramadan, orang tetap menahan dari makan dan minum, namun tetap menjalankan kegiatannya sehari-hari seperti seorang pedagang, seorang anak sekolahan, seorang karyawan, pedagang kantor dan sebagainya. Mereka tetap semangat mengerjakan kegiatannya walaupun dalam keadaan berpuasa. Nah, itu membuat badan menjadi sehat. Yang kedua, untuk melatih jiwa agar diri dalamnya tumbuh sifat-sifat yang mulia. Itu dapat menumbuhkan sifat mulianya seperti apa? Seperti sifat sabar, pemaaf, pemurah, dan lain-lainnya. Nah, ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, musafir. Apa itu? Yaitu orang yang berpergian jauh. Nah, itu boleh untuk tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit sehingga tidak kuat untuk berpuasa. Yang ketiga, wanita yang sedang hamil. Yang keempat, wanita yang sedang menyusui anaknya. Yang kelima, orang yang sudah tua yang fisiknya sudah lemah. Nah, walaupun mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun nanti akan diganti di lain waktu dengan melaksanakan puasa. Tapi kalau untuk orang yang sudah lanjut usia, itu bisa melakukan dengan membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah adalah satu porsi makanan lengkap dengan lauk. Nah, membayar fidyah itu dengan apa tadi? Dengan satu porsi makanan lengkap dengan lauk pauknya atau dengan uang senilai makanan tersebut yang selanjutnya diberikan kepada fakir miskin. Nah, ada orang yang dilarang berpuasa, yaitu ada dua, wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas. Nah, itu yang dilakukan dengan mengganti puasa pada lain waktu. Seperti wanita yang sedang haid, nanti kalau sudah selesai haidnya diganti pada lain waktu untuk puasa itu. Nah, selanjutnya ada hikmah puasa. Hikmah puasa untuk pendidikannya apa? Pertama, menanamkan sifat sabar dan teguh. Yang kedua, menanamkan sifat amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga, menanamkan sifat sidik atau kejujuran. Dan yang keempat, menahan nafsu untuk makan, nafsu untuk marah dan sebagainya. Dan juga menumbuhkan rasa kasih kepada fakir miskin. Nah, ada selanjutnya untuk kesehatan.
Untuk kesehatan ini, ibadah puasa dapat menjadikan tubuh dan jiwa kita sehat. Manfaatnya, puasa salah satunya sebagian pengeluaran racun dalam tubuh. Yang ketiga, untuk mensyukuri nikmat. Orang yang telah melaksanakan ibadah puasa berarti telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Selanjutnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan puasa itu karena puasa merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mendapat capaian derajat takwa, suatu kedudukan yang paling tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak ustazah, itulah materi kita pada hari ini mengenai amalan-amalan amaliyah di bulan Ramadan sampai kepada hikmah puasa. Silakan ya nak disimak dan dengarkan berulang-ulang mengenai materi kita pada hari ini. Nah, untuk tugas hari ini silahkan dikerjakan di buku paketnya halaman 23, itu ada soal pilihan ganda sampai pada halaman 25 ya nak. Tolong dikerjakan di buku latihannya. Nanti dikirim ke ustazah ya nak. Kita tutup materi kita pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.